Baik, selamat sore semuanya. Hari ini saya lanjutkan kuliah kita ya, saya rekam. Jadi mohon di kuliahnya diperhatikan. Jadi hari ini kita sesuai dengan kolabor. Baik, hari ini adalah tentang eh, pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, di sini coba kalian lihat ini ya, bahwa bagaimana sih makanan itu sangat berlimpah ya, dan itu sangat dibuang di tempat sehingga banyak menimbulkan limbah makanan. Nah, di sini dari kita lihat di sini capaian pembelajarannya adalah definisi food waste atau limbah makanan, alasan munculnya limbah makanan dari perilaku sistem pangan, memahami hierarki dalam limbah makanan, framework dalam manajemen limbah makanan, yaitu tentang memahami makna sosial-kultural, mengubah perilaku, menghubungkan pelaku dengan kegiatan dalam sistem, dan juga menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan. Nah, apa sih disebut dengan food waste atau limbah makanan itu? Kita lihat sini ya, bahwa food waste itu adalah eh, bisa mengurangi kuantitas atau kualitas dari makanan yang dihasilkan dari para penyedia makanan ya, dan juga para konsumer. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa food loss and food waste ini, jadi dari sini dari limbah makanan ini, dari baik dari dari konsumer ya, kita lihat siklusnya di sini ya. Nah, siklusnya akan kelihatan di sini, sehingga dari limbah makanan yang muncul, gitu ya, dia akan kembali lagi dibeli, dimakan, dan juga ada food loss dan juga food waste-nya. Nah, penyebab munculnya food waste itu adalah eh, petani atau produksi pertanian itu akan menghasilkan kondisi cuaca, hama, rendahnya pendapatan dari panen, penanaman berlebih, standar kualitas, lemahnya organisasi petani, dan juga kebijakan pemerintah. Sementara untuk gudang dan transportasi, kita lihat sini ada penuaan atau pembusukan, misalnya karena lamanya distribusi atau kondisi temperatur, dan juga kerusakan dalam pengiriman. Juga gudang dan transportasi yang tidak efisien, misalnya harus melalui jalur air, darat, udara, juga sebelum masuk gudang. Nah, hasil dari industri pengolah makanan itu juga ada, yaitu kontaminasi atau cacat produksi, standar penilaian, dan juga penolakan karena syarat kontrak atau pengiriman. Standar keamanan pangan, juga produk sampingan yang tidak digunakan, dan juga pengemasan. Ada yang berasal dari pedagang atau restoran, yaitu mengutamakan penampilan makanan, yaitu munculnya pengolahan yang buruk, kesalahan prediksi stok bahan, sehingga kalau stok bahan berlebih, kalian bisa lihat bahwa umpamanya contoh ya, di salah satu gerai gitu ya, makanan saji itu banyak sekali yang mungkin ya, yang stoknya berlebih, jadi akhirnya kan dia nggak boleh lagi digunakan untuk besoknya, sehingga itu bisa menghasilkan sampah makanan gitu ya. Adanya peraturan keamanan pangan, kemasan atau porsi yang terlalu besar. Nah, konsumen ini adalah dia bisa mencari variasi gitu ya. Jadi akhirnya banyak variasi, sehingga menimbulkan banyak sampah gitu ya. Norma, budaya, agama, eh, dan juga kesegaran kesehatan. Juga pembelian yang impulsif, pengetahuan, keterampilan dan material yang terbatas, masak berlebih. Nah, ini kan kita sering nih ya, masak berlebih hingga makanan banyak sampah gitu ya. Sampah akhirnya dibuang, dan itu juga jadi sampah juga. Kelangkaan waktu dan kebiasaan keluarga. Nah, kalau kita lihat hierarki ya, hierarki limbah makanan sebagai dasar pengolahan limbah makanan.
itu kita bisa lihat di sini ada food and drink material hierarchy-nya itu satu umpamanya prevention dan waste. Di dalam prevention ini ada waste of raw materials, yaitu termasuk dalam produksi-produksi ya yang mengakibatkan adanya pengurangan di dalam sampah, atau baru mulai nanti redistribusi kepada orang-orang, baru kirim ke makanan sebagai makanan hewan gitu ya. Nah, waste-nya ini bisa recycling ya, dari recycling yang tidak bisa dia recycling lagi sehingga menjadi sampah gitu ya. Baru direcovery lagi sampai menjadi disposal, dibuang gitu ya. Jadi ini jadi buangan. Nah, ini juga bisa terjadi ya. Di waste included in thought energy dan waste sent to landfill. Jadi banyak sampah-sampah makanan yang harus dibuang dibuang gitu ya, karena tidak bisa digunakan lagi. Nah, dari sini coba kita lihat ya, apa sih menurut Anda yang paling relevan dalam menyelesaikan masalah food makanan sekitar Anda? Nanti ini bisa ya jadi untuk bagian dari tugas ya, tugas nanti kalian bikin salah satunya adalah buat TikToknya gitu ya, Food Wars di Indonesia, gitu ya, salah satu contohnya ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini atau coba tulis di sini ya, di alamat ini, gitu ya, di alamat ini tulis atau di ini coba ditulis nanti ya, dimasukkan ke dalam apanya hasilnya ya. Coba ditulis, bukan TikTok ya, coba ditulis ini nanti saya coba lihat dari online ya. Nah, kalian bisa tulis di sini apa sih, tuliskan apa menurut Anda yang paling relevan dalam penyelesaian masalah food waste di Indonesia, di sekitar Anda. Yang relevan contohnya umpamanya apakah itu harus melakukan pembersihan ataukah melakukan apa gitu ya, sehingga kalian bisa melihat dari segi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nanti tugasnya bisa juga diambil salah satu dari sini. Tapi untuk ini, coba kalian tulis di sini atau kalian coba cek, kalian tulis nanti buatkan ininya ya. Nah, food waste di Indonesia, gitu ya. Dan food waste Indonesia juga cukup ini ya, sudah cukup banyak sekali di Indonesia dilakukan. Nah, kerangka dari sampah makanan, manajemen sampah makanan itu kita bisa lihat di sini adalah eh, ada makna sosiokultural gitu ya. Terus irisannya di mana gitu ya, mengubah perilaku dengan mengubah perilaku. Ini kita lihat irisannya itu adalah tidak ada konsensus mengenai definisinya. Sementara untuk mengubah perilaku ya terkait dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat mengubah perilaku dengan menghubungkan pelaku dengan kegiatan, irisannya adalah pertukaran saling bertentangan. Nah, ini adalah irisannya food waste adalah masalah yang asing ya. Sementara kalau kita lihat menghubungkan pelaku dengan kegiatan dalam sistem dan menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan, ini akan melihat adanya resolusi memerlukan upaya terus-menerus dan adanya solusi mempengaruhi isu keberlanjutan lainnya. Nah, irisannya itu adalah adanya food waste ya sebagai masalah tanpa inti di sini ya. Nah, kalau kita hubungkan antara makna sosiokultural dengan menciptakan solusi ini, makanya itu akan muncul solusi yang berbeda-beda, mengubah pemahaman tentang masalah. Nah, irisannya itu adalah food waste adalah masalah yang tidak struktur. Kalau ini maksudnya masalah tidak struktur. Ini masalahnya ini adalah bisa disebutkan masalah yang kalau kita lihat antara sini dengan sini gitu ya. Ini adalah masalah yang tidak inti. Sementara mengubah ini dengan ini masalah yang saling berkaitan. Sementara ini kita lihat sini adalah food waste adalah masalah yang merugikan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi makna sosiokultural, jadi makanan dan limbah makanan berhubungan dengan berbagai makna, pengertian, wacana, dan nilai yang terbangun di masyarakat.
Food waste atau limbah makanan sebagai konsep sering dipandang negatif oleh pemangku kepentingan karena memiliki konotasi lebih kepada sampah daripada makanan. Nah, ini kalau kita lihat artinya waste ini adalah worthless, dirty, tasteless, unhealthy. Jadi kalau dari definisinya, waste itu adalah worthless, gitu ya, atau dirty, atau tasteless, atau unhealthy. Bisa juga mengubah makna yang diasosiasikan dengan dengan limbah makanan. Bisa juga limbah makanan adalah langkah penting dalam mengubah perilaku masyarakat. Dari sudut pandang orang Indonesia, kita lihat di sini ya, kalau kalian makan gitu ya, di bawah limbah makanan, bahwa dia limbah itu dari sudut pandang orang Indonesia itu menangani berbagai kelompok sosial dan budaya dan juga memahami norma dan nilai agama. Jadi kalau kita kan sering gitu membuang-buang makanan gitu ya. Kalau mending suka membuang-buang makanan dianggap apa? Ini ya, waduh jangan dibuang makanan gitu ya. Saya kasihan orang lain banyak. Nah kita itu coba sebenarnya membuang makanan itu nggak baik ya. Jadi harus kita lihat juga kalau kita cukup kali makan gitu ya, makan secukupnya gitu, masak juga secukupnya supaya makanan tidak terbuang gitu ya. Kalau terbuang kan sayang gitu ya jadinya ya. Bagaimana cara mengonsumsi limbah makanan? Jadi itu caranya itu cukup banyak sekarang ya, termasuk dalam hal ini perusahaan atau ada LSM atau media memiliki peran sebagai cultural mediators. Nah, setiap pelaku harus merenungkan pemilihan kata, gambar yang mereka tampilkan. Jadi ini juga perlu ya, cara untuk melimbah makanan ini harus melakukan apa ya, edukasi, pembelajaran kepada apapun supaya orang-orang bisa nih mengetahui gitu ya, bisa bagaimana supaya orang bisa memahaminya dengan bagus. Dan juga harus juga melalui apa ya, menggunakan kata yang positif gitu ya. Jangan terlalu menggurui orang gitu ya, supaya orang juga mau gitu ya untuk bisa melakukan kampanye untuk buang makanan gitu ya. Mempertimbangkan posisi setiap pelaku. Nah, ini juga penting kita lihat. Nah, setiap pelaku dipandang sebagai pihak yang aktif dan memberikan kesempatan untuk bertindak dan melakukan perubahan. Dan selanjutnya, memperhatikan aspek budaya secara khusus, utamanya ketika menilai motivasi dalam mengurangi limbah makanan. Nah, ini perlu dilakukan adanya kampanye ya. Jadi limbah makanan itu cukup cukup mengganggu ya kalau umpamanya kalian lewat di suatu tempat gitu ya, limbah makanannya banyak itu kan sangat mengganggu sekali sehingga itu tidak baik juga gitu untuk bisa uh, tidak baik juga untuk tidak ada pencemaran udara juga gitu ya. Nah, bagaimana mengubah perilaku gitu ya kalau umpamanya orang udah biasa gitu ya. Bagaimana mengubahnya supaya mereka mau gitu ya. Nah, ini perlu. Nah, untuk menyelesaikan limbah makanan, makanya itu harus seluruh pemangku kebijakan juga harus berubah gitu. Nggak bisa bersendiri-sendiri dia. Dia harus bersama-sama gitu ya. Kalau tidak nanti dia nggak bisa sendiri. Jadi harus ada pemangku kebijakan itu juga harus sama semua dari mulai atas sampai ke bawah. Contohnya gini, kalau kalian di rumah gitu ya, dari orang tuanya bilang, kamu jangan makan ini ya, buang-buang makanan yang harus makan. Nah itu contoh kan, baru nanti kalian mau gitu ya. Nah juga kalian juga kepada adik-adiknya gitu, umpamanya, kalau makan ya jangan dibuang gitu ya. Nah itu salah satu adalah cara kita untuk merubah perilaku gitu ya, atau makan secukupnya, atau nanti orang tuanya juga, atau kalian beli ke restoran gitu ya, ke restoran itu yang sering kita ini kan gini ya, kalau ke pesta gitu ya. Kalau sering saya lihat tuh ke pesta makan banyak gitu karena gratis atau apa gitu ya, tapi dibuang gitu ya, banyak dibuang katanya, dimakan sedikit. Ya, dimakan sedikit, ternyata ya habis itu makanannya nggak habis gitu ya. Jadi kalian juga punya mengubah perilaku gitu. Kalau kalian diajak ke pesta, coba liatin deh. Kalian pergi ke pesta gitu ya. Kalau ke pesta itu lihat ada apa namanya itu eh, bawa pakai makan gitu orang banyak gitu ya, ternyata dimakan cuma sedikit gitu ya, nah itu akhirnya kan dibuang gitu kan, sayang. Nah itu perilaku itu kayak gitu harus dirubah.
Nah, perubahan juga harus dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan tuh harus gitu ya. Nah, ini juga penting juga dari sudut pandang Indonesia bahwa membandingkan perilaku di pasar tradisional dan supermarket. Nah, ini banyak sekali orang sekarang sudah mulai ya modern seperti di pasar basah kalau kita istilahnya ya, kalau tradisional. Kalau pasar kering itu udah modern itu. Jadi pasar kering itu memang sudah cukup bagus, sudah ditata dengan bagus, di mana apa tempat yang apa yang basah. Nah, kalau umpamanya di pasar-pasar tradisional ya, kalau kalian sering diajak seorang tuanya, itu kan itu becek itu suka apa basah lah tempatnya ya, sehingga kotor gitu ya. Terus ada lagi sampah-sampah bekas sayuran lah, bekas apalah gitu ya, bertebaran di situ mengundang bau yang tidak enak juga gitu ya, sehingga itu praktik-praktik ini harus mulai dikurangi. Bagaimana mengubah juga perilaku gitu ya. Nah, perilaku ini juga penting diubah, yaitu eh, contohnya menyinggung, misalnya dengan mengubah-ubah ukuran piring, menggunakan tanda, nah contohnya gitu. Jadi orang bisa piringnya besar, bikin kecil gitu ya. Terus membawa perubahan, adanya pelopor yang mempraktikkan kebiasaan baru yang menyebarkannya, atau para pelaku memiliki ketampilan yang diperlukan. Dan juga menciptakan perubahan perilaku bersama dengan para pelaku. Nah ini contohnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya tergantung ya. Banyak di pasar-pasar itu sudah bersih gitu ya. Dan juga cara cara makannya sudah bagus gitu ya. Jadi akhirnya dia berubah perilaku semuanya. Nah, bagaimana menghubungkan perilaku pelaku dan aktivitas dalam sistem? Nah, itu pentingnya mengidentifikasi hubungan dan saling ketergantungan dalam setiap pihak yang ada dalam tingkatan sistem, karena solusi yang terfokus pada satu aspek pengurangan limbah makanan dan menyebabkan masalah di aspek lainnya. Contohnya ketika sebuah pedagang atau supermarket menolak produk makanan yang kualitasnya kurang baik atau tidak memenuhi standar, maka itu akan menghabiskan limbah. Contohnya gitu ya. Jadi seperti yang apa ya, kita ini kan banyak sekali gitu ya, produk-produk kita sampai di lokasi sudah busuk. Contohnya apa itu? Tomat gitu ya. Apa lagi? Yang busuk itu suatu kol, gitu, sayur kol atau sawi. Nah itu sampai pokoknya 2 hari itu udah busuk gitu ya. Makanya kalau kalian lihat itu di pasar ya, pasar itu kayak kol itu kan suka diambil itunya ya, lapis-lapis pertama tuh udah ini dibuang. Jadi sampai kecil dia itu ya. Ada pernah lihat nggak itu? Nah itu nanti itu sampah juga tuh buangan-buangan lapis-lapis apa sayur kol itu ya. Sayur kol itu kita lihat tuh. Nah, atau menciptakan pertukaran dalam sistem pangan, gitu ya. Contohnya dengan menyediakan pasar bagi bahan pangan berlebih, walaupun beberapa tempat ada juga pihak menjadikannya komersial. Nah, juga menghubungkan pelaku dan aktivitas dalam sistem. Nah, sistem yang terikat. Nah, kita bikin suatu sistem ya, produksi. Ada bikin produksi pangan, pengolahan sampah, jaringan suplai dan logistik, jaringan sosial, pengambil kebijakan dan peraturan. Terus bagaimana cara kerja pihak-pihak yang terkait dengan sistem pangan ini sebagai limbah makanan dihasilkan dan bagaimana menguranginya. Sistem perdagangan baru, ya jaringan supermarket global. Nah, itu contohnya sudah makin gitu ya. Sekarang kan sudah banyak itu, Carrefour kan udah jatuh, itu udah banyak yang kurang kan. Sekarang udah apa farmer gitu ya. Contohnya yang sudah jaringan global gitu ya. Itu mereka sudah sangat sangat benar mengerti gitu ya, apa standar logistik dan pemasarannya. Atau melakukan digital gitu ya. Nah, sekarang itu sudah ada sayur.com. Nah, ya kan pernah lihat kan sayur.com. Jadi orang-orang belanja itu udah pakai digital. Itu lebih bagus lagi cara-cara untuk bisa mengurangi apa namanya itu dampak kotor itu ya. Kalau kalian juga bisa menciptakan platform itu bisa juga dilakukan. Atau berbagi data yang relevan ya juga bisa jatuh dengan penjualan dari supermarket pada petani yang menginformasikan jumlah stok bahan makan lebih. Nah ini juga bisa. Jadi contohnya gini ya, eh, banyak sekali supermarket itu bikin iklan itu kan, iklan. Harga ini kurang, harga ini tuh kan mengurangi itu ya, mengurangi. Ada diskon-diskon kayak gitu ya, mengurangi supaya stoknya itu berkurang gitu ya. Yang memang apa namanya masa masa ininya itu nggak bisa lama-lama gitu ya. Contoh itu
sayur gitu ya. Terus juga roti gitu atau yang lain itu bisa itu. Jadi itu bisa mengakibatkan adanya suatu makanan yang berlebih, sehingga kalau makanan yang berlebih itu kan jadinya dibuang gitu, seperti roti atau segala macam itu ya. Kalian bisa lihat itu, kalau ada yang suka lihat nggak, kalau kalian pergi ke tukang roti itu ya, kalau jam 9 malam gitu kan ada diskon itu ya, 50% gitu kan. Itu gunanya adalah untuk apa? Untuk bisa apa mengurangi sampah gitu ya. Karena besok juga nggak mungkin mereka jual gitu ya. Kalau mereka jual kan merugikan konsumen kan nggak bisa. Nah, itu mereka nanti nah ini contoh-contohnya kayak gitu. Dan juga bisa menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan, yaitu adalah inovasi dapat berupa teknologi, sosial, atau dalam bentuk apapun. Nah, contoh inovasi, contoh adalah dibikin teknologi pangan. Gitu ya. Terus mengembangkan desain kemasan makanan. Nah, teknologi pangan itu kan sudah mulai banyak sekali yang sekarang ya, diolah dengan bagus supaya sekarang aja sudah banyak ya dari pangan yang sudah diolah jadi kemasan gitu ya. Dan juga memperbaiki sampah organik ya, apakah serangga atau jamur. Nah, itu bisa juga, atau solusi digital ya bisa juga dilakukan, yaitu dengan langsungnya food cycle gitu ya. Atau into food ini. Nah, into food ini adalah kita bisa lihat di sini ya. Bentar, saya share dulu. Ini adalah into food ya. Our society. We're living in a rapidly changing world which brings new challenges to our society. The rapid change leads to societal challenges for a sustainable future. Food waste is one of the key global societal challenges. FAO reported that roughly 30% of all food got lost and wasted globally, or 1.3 billion tons per year. If just 1/4 of lost and wasted food was saved, it could feed 870 million people. A recent study estimates that food loss and waste will reach 2.1 billion tons by 2030. The Economist Intelligence Unit reveals Indonesia is the second largest food waster in the world. This fact is surprising, where millions of people are still going hungry and suffer from malnutrition. The world is facing challenges that need a collective response. We've come up with an idea to create a project called Into Food. Into Food stands for Interdisciplinary Approach towards Fostering Collaborative Innovation in Food Waste Management. Into Food is a capacity building project in the field of higher education, co-funded by the Erasmus Plus program of the European Union, running for 3 years from 2021 to 2024. The profound fact about food waste in Indonesia calls for collaborative action to foster innovation in food waste management. We expect that the interdisciplinary collaboration between academic and non-academic partners can contribute to overcoming food waste. The main goal of this project is to ensure that Indonesian partner universities have the capabilities to deal with food waste as a societal challenge through education and research promoting interdisciplinary and collaborative innovation. There are 4 specific objectives. First, we aim to develop and implement interdisciplinary courses. Second, we would like to organize interdisciplinary co-curricular activities. Third, we are going to establish an interdisciplinary research center. All of this will focus specifically on food waste. Last but not least, we hope to provide an interdisciplinary curriculum design
for a master study program in food waste management at the end of this project. Within 3 years, we expect to achieve these objectives through building network of collaboration and facilitating transfer of knowledge and best practices between EU partners and Indonesia. The project consortium consists of 5 higher education partner institutions, HEIs, from Indonesia, and 3 higher education partner institutions from the European Union. The Indonesian HEIs are Universitas Katolik Parahyangan as the primary coordinator, Universitas Bina Nusantara, Universitas Prasetya Mulia, Universitas Machung, Universitas Pembangunan Jaya. The European HEIs are Ghent University, Belgium, Tampere University, Finland, and the Hotel School The Hague in the Netherlands. What will we do in 3 years? These are some highlights of our activities. First, modernization of 30 courses to apply an interdisciplinary approach and 21st century learning skills, and to embed the education and research of food waste issues and their management solutions by using a quadruple helix collaboration approach. Courses are to be implemented by lecturers from all consortium partners and open for students from other universities as well. Second, carrying out co-curricular activities, including an interdisciplinary summer school, a student conference, and a student competition that will be attended by students from all consortium partners and other universities. National and international conferences to facilitate an arena for academics and students to present and share their experience and research relevant to food waste management. Last, a research center development to facilitate collaborative interdisciplinary research focusing on innovation to address societal challenges in Indonesia. We believe that everyone can contribute to solving societal problems. We started by bringing up the issue of food waste and by using an interdisciplinary and quadruple helix approach that not only involves academics, but also the industrial and business sectors, government or public authorities, and the community to collaborate on this project. To find out more information and project activities of Into Food, please reach our website and social media. Oke ya, jadi kita lanjut lagi. Nah ini, bagaimana untuk menyelamatkan makanan sisa? Nah ini kita coba lihat juga ya, YouTube-nya ya. Kilogram makanan dalam setahun. Sebagian penduduk Indonesia tidak merasa. Riset Badan Pangan Dunia mencatat setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Sebagian penduduk Indonesia tidak merasa bersalah membuang sisa makanannya di tempat sampah. Untunglah tidak semua orang beranggapan seperti ini. Menyadari bahwa makanan tidak pantas dibuang, masih ada sekelompok orang yang peduli dan bergerak menyelamatkan sisa makanan dengan berbagai cara. Seberapa sering kita tidak menghabiskan makanan kita lalu membuangnya? Pernahkah kita menyesalinya saat melihat nasi, sisa lauk dan sayur ini berakhir di tempat sampah? Menurut Badan Pangan Dunia, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi yang menghasilkan sampah makanan. Jika di rata-rata setiap orang di Indonesia bisa membuang 300 kg makanan setiap tahun.
Pulau Jawa menjadi penghasil sampah makanan terbesar di tanah air dengan kisaran 21 juta ton sampah makanan setiap tahun. Di kalangan masyarakat menengah ke bawah, sisa makanan sehari-hari justru bisa diselamatkan dan dimanfaatkan kembali. Minah, warga Lidah Wetan, Surabaya ini misalnya, rajin mengumpulkan sisa nasi yang tidak habis dimakan keluarganya, lalu dijemur untuk menjadi kara atau nasi aking. Karak. Itu nasi kemarin. Kalau sudah kering, biasanya diapain? Dijual. Siapa Yang beli itu putu saya namanya Anis. Ya. 1 kilo 2.500. Membaca peluang ekonomi ini, Anis yang juga tinggal di Lidah Wetan menjadi pembeli nasi kering yang dijemur warga. 5 tahun sudah Anis berkeliling mengumpulkan nasi sisa milik warga. Setiap rumah yang menjemur nasi disambanginya. Dulu banyak, sekarang banyak yang meninggal. Yang tua, yang telatan-telatan itu loh. Sekali ambil berapa banyak biasanya? Ya sekali setoran ya 1 kuintal. Sekarang Iya. pentingnya kara ini buat Mbak apa sih? Ya buat hidup mah. Setelah nasi kering sisa warga terkumpul, Anis akan menjualnya ke pengepul dengan harga Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilogram. Dari para pengepul, nasi bekas ini tidak akan menjadi sampah, melainkan pakan ternak. Dari Surabaya, nasi kering atau kara ini akan didistribusikan ke peternakan bebek dan entok di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai ke peternakan babi di Bali. Nasi sisa yang berpotensi menjadi sampah pun terselamatkan dan menjadi bagian dari rantai kebutuhan dan ketahanan pangan manusia. Upaya menyelamatkan makanan agar tidak berakhir di tempat sampah juga digagas para relawan garda pangan di Surabaya. Diinisiasi oleh 3 orang yang peduli sampah makanan pada pertengahan 2017, saat ini jumlah relawan garda pangan sudah sampai 60 hingga 70 orang dari berbagai latar belakang. Mereka memiliki misi yang sama, menyelamatkan makanan sebelum menjadi sampah. Kerugian yang harus ditanggung jika kita membuang makanan bisa meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Saat kita membuang makanan, artinya sumber daya yang dipakai untuk memproduksi makanan seperti listrik, bahan bakar, dan tenaga kerja juga ikut terbuang. Kemudian, dampak lingkungan jika makanan dibuang dan bertumpuk di landfill akan memproduksi gas metana, yaitu gas rumah kaca yang 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Nah, yang ketiga, kerugian sosial karena di satu sisi banyak sekali orang buang makanan, sementara di satu sisi Indonesia itu 19,4 juta rakyatnya masih kelaparan, masih tidur dengan perut lapar setiap harinya gitu istilahnya. Jadi itu sih latar belakangnya, kayak kenapa nggak kita pertemukan aja yang kelebihan makanan ini dengan orang yang membutuhkan makanan ini gitu. Untuk mempertemukan kedua pihak ini, relawan garda pangan melakukan food rescue atau menyelamatkan makanan. Makanan diselamatkan dari berbagai industri hospitality seperti hotel, restoran, dan toko kue. Makanan yang tidak terjual atau tidak habis hari itu disalurkan ke masyarakat prasejahtera di Surabaya dengan cara yang santun. Sampai awal Februari 2018, relawan garda pangan telah menyelamatkan 20.000 porsi atau sekitar 20 ton potensi sampah makanan dan menyalurkannya ke lebih dari 15.000 penerima di kota Surabaya. Malam ini para relawan menyalurkan makanan mereka kepada warga yang tinggal di Makam Rangkah, Surabaya. Senyum menghiasi wajah mereka yang menerima makanan ini. Yogi Tujuliarto, Jawa Timur. Eh, Nah, contoh startup dalam limbah makanan itu ya, apa sih startup dalam limbah makanan juga sudah bisa dilakukan gitu ya. Contohnya menggunakan inovasi gitu ya, dengan apa membuat startup di bidang inovasi dalam bisnis limbah makanan ini.
Contohnya Outbox, gitu ya. Terus juga quantity of food, Recipe Club, Olio, Pixoloka, juga Living with Food ya, Wastemaster, MyFood, juga Zoom, Eligibility of Food, Coffee, Demetra, Mimika gitu ya. Nah, sekarang kita melihat diskusi kita ya, yaitu memahami peran masing-masing mengurangi limbah makanan. Tentukan bidang mana yang paling Anda minati. Terus juga bagaimana kita memaknai sosio-kultural, perubahan perilaku, hubungan pelaku dengan kegiatan, dan sistem menciptakan solusi untuk mengurangi limbah makanan. Nah, kita coba diskusikan nanti kelompok gitu ya. Kelompok, atau kita bikin nanti dalam TikToknya ya, tugas per kelompok itu dibikin gitu ya. Kita apa yang dapat lakukan secara bersama mengurangi limbah makanan. Nah, ini kita bisa lakukan ya. Buat ini saya minta ini bikin ini diskusi apa tugasnya aja ya. Tugas dengan ini tugas untuk membuat bagaimana kita mengurangi limbah makanan. Coba bikin TikTok yang menarik untuk mengurangi limbah makanan ya. Jadi maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit, nanti bikin TikToknya bagaimana untuk mengurangi limbah makanan dengan sebaik mungkin ya. Nah, ini ada contoh, jadi apa namanya tugasnya ya. Jadi tugasnya tadi adalah bagaimana mengurangi limbah makanan tadi dengan TikTok gitu ya. Saya kira itu hari ini. Terima kasih. Nanti tugasnya dibikin, nanti tugas ketiga dimasukkan ke dalam OneDrive yang akan saya kirimkan nanti. Itu bagaimana tugasnya adalah tadi tentang mengurangi limbah makanan tadi. Terima kasih.